Selamat sore anak-anak, juga untuk orang tua yang mendampingi dan semua yang mendengarkan dimanapun berada. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Mari semua bangkit berdiri, kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu sore hari ini. Kita menyanyikan lagu, Marilah Tuhan Pimpin Saya. Lagi kita nyanyikan dengan lebih sungguh-sungguh. Marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri. Lipat tangan, tutup mata, ikuti tante berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan, masih boleh kami alami sore hari ini. Tuhan tolong, sehingga kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Kuasa iblis yang mau mengganggu jalannya ibadah kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi keluar, darah Yesus yang berkuasa, urapi kami semua. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semua tetap berdiri ya. Kemurahan Tuhan masih bisa kita alami sore hari ini sehingga anak-anak kita semua bisa beribadah sekolah minggu secara online. Yuk kita mau manfaatkan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Kapalku Miring. Yuk anak-anak nyanyikan sambil pakai gerakan ya. Ikuti tante. Apa dayaku
berdiri, kita mau sambung dengan satu lagu, Janganlah Kau Takut. Sambil tepuk tangan ya. Ingatkan kembali, Tante bacakan pengumuman ya. Yang pertama, jadwal ibadah sekolah minggu onsite kita di gereja setiap hari Minggu untuk Surabaya dan Medan jam 9.15. Untuk Malang jam 10 pagi, untuk Jakarta jam 4 sore. Kemudian setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian yang rapi. Jangan lupa menyiapkan alat tulis Alkitab untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Kemudian ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Tante ulangi ya, kode kelasnya KZYIYNP. Kemudian untuk anak-anak yang ikut orang tua beribadah, baik di gereja maupun di rumah, nah anak-anak tidak boleh mengganggu, tidak ramai, tidak jalan-jalan, tidak lari-lari. Anak-anak belajar untuk duduk manis, ikut beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, cukup sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sikap yang baik, ayo semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Yesusku Panggil, Yesusku Undang. Ma
ikuti tante berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah pujian kami berkenan kepada Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi guru kami yang menyampaikan firman Tuhan. Urapi kami semua bisa mengerti, bisa percaya, dan melakukan firman Tuhan. Urapi kami semua. Kuasa iblis yang masih mau mengganggu dan mencuri benih firman-Mu, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk silakan duduk. Anak-anak yang sudah bisa membaca menulis bisa menyiapkan Alkitab dan alat tulisnya. Anak-anak yang belum bisa membaca, belum bisa menulis, anak-anak perhatikan duduk yang manis. Ya, Tuhan menolong semua. Yuk, firman Tuhan sore hari ini tentang taat dan setia. Nah, yuk lebih dahulu kita mau membaca ayat di Markus 4 ayat 35 sampai 36. Markus 4 ayat 35 sampai 36. Tante bacakan ya, anak-anak ikutin, dengarkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah itu ya, anak-anak boleh lihat ada gambarnya. Nah Yesus naik ke perahu, nah itu Yesus dengan murid-muridnya. Kemudian Yesus naik ke perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, berlayar ya, bertolak. Nah itu ya. Nah tante mau tanya sama anak-anak, kalau namanya perahu, kapal, itu alat transportasi di air atau di darat? Iya betul ya, di air, bukan di darat, di air, di laut. Nah kalau sudah di laut berarti ada satu tujuan, nanti perahunya harus sampai ke daratan di pelabuhan. Nah selama belum ketemu daratan, belum ketemu pelabuhan, berarti di sekitar perahu itu apa? Air ya, sekitar perahu itu air semua, lautan. Nah kalau di tengah lautan menghadapi apa? Ancaman angin dan gelombang. Nah itu ya, kalau anak-anak lihat kalau ada angin dan gelombang, sesuatu yang menakutkan, bikin takut, bikin ngeri. Nah seperti itu. Nah sekarang anak-anak perhatikan, perahu ini adalah gambaran kehidupan kita semua. Kehidupan anak-anak ya, coba lihat ya, ada gambarnya. Perahu itu kehidupan kita, termasuk kehidupan tante, kehidupan anak-anak itu adalah perahu-perahu kecil. Nah harus melintasi lautan. Apa lautannya? Lautan yang luas ini. Nah dunia ini, bumi ini, itu tempat kita tinggal, itu adalah gambaran lautan yang luas. Nah punya tujuan, tujuannya pelabuhan. Pelabuhannya mana? Pelabuhannya adalah kerajaan surga. Tante ulangi, perahu itu adalah kehidupan kita anak-anak semua. Nah lautan luas itu apa? Dunia ini. Tujuan kita, perahu kehidupan kita mau menuju kemana? Pelabuhannya. Pelabuhannya adalah kerajaan surga, Yerusalem baru. Nah, tadi dikatakan, Yesus berkata, marilah bertolak ke seberang. Berarti perahu kehidupan kita harus menyeberangi lautan dunia yang luas untuk bisa mencapai kerajaan surga. Nah, tadi kan anak-anak lihat, di tengah lautan itu ketemunya apa? Angin dan
gelombang. Berarti untuk mencapai pelabuhan, untuk mencapai kerajaan surga, perahu kehidupan kita membutuhkan apa? Perjuangan. Butuh berjuang supaya bisa sampai ke pelabuhan terakhir ya. Butuh perjuangan yang sungguh-sungguh, butuh pengorbanan. Karena di tengah lautan yang luas tadi apa? Kita menghadapi apa tadi? Angin dan gelombang, ancaman angin dan gelombang. Nah, ancaman kalau terus kena ancaman angin dan gelombang bisa apa perahunya? Bisa tenggelam ya. Ayo kita lanjut baca sekarang di Markus 4 ayat 37. Markus 4 ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayo kita bandingkan dulu di Matius 8 ayat 24. Ini cerita yang sama ya, tapi kita saling melengkapi. Baca di Matius 8 ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Nah, kalimat sekonyong-konyong, apa artinya sekonyong-konyong? Sekonyong-konyong itu tiba-tiba, gak terduga. Jadi angin ribut gelombang itu tahu-tahu bisa mengamuk. Nah, dalam perjalanan kita tadi, perahu kehidupan kita melewati dunia yang luas ini menuju ke pelabuhan, menuju kerajaan surga, kita juga menghadapi angin dan gelombang. Apa angin dan gelombangnya? Lihat ya, anak-anak bisa lihat kalau menghadapi angin gelombang seperti itu menakutkan, sesuatu yang menakutkan ya. Bikin apa? Perahunya goyang terus ya kan? Goyang terus, menakutkan. Nah, sekarang apa angin gelombang ini? Nah, yang pertama, angin dan gelombang ini adalah dosa-dosa. Tante kasih contoh ya, coba kalau ada satu aja dosa bohong, nah dusta. Coba ya, kalau anak-anak berbuat salah tapi terus takut dimarahi, takut ketahuan, terus kemudian anak-anak berbohong, tidak mau ngakui kesalahannya, malah menyalahkan yang lain. Mungkin anak-anak punya adik, punya kakak, salahkan adik, salahkan kakak. Itu sama dengan mendatangkan angin gelombang. Loh kok bisa tante? Coba kalau anak-anak yang salah terus nyalahkan adiknya, nyalahkan kakaknya. Loh kakak sama adiknya tidak salah, dituduh. Akhirnya apa? Kakak adiknya jadi marah. Nah, timbul apa? Pertengkaran. Nah itu. Dosa itu mendatangkan angin dan gelombang ya, angin dan gelombang. Akhirnya sama kakak sama adik jadi bertengkar. Di rumah jadi suasananya tidak damai, jadi kacau, jadi ramai. Nah itu ya, dosa-dosa itu angin dan gelombang ya yang bisa menimpa. Nah, sekonyong-konyong tiba-tiba tidak terduga bisa menimpa. Nah, yang kedua, angin dan gelombang ini apa? Angin dan gelombang itu masalah mungkin kalau anak-anak masih kecil apa masalahnya ya? Ya, masalah ini bisa halangan kesulitan, kesibukan. Mungkin anak-anak yang sekolah ya, kesukaan dunia. Nah, itu ya. Coba tante kasih contoh. Kalau misalnya terlalu asik main game. Nah, sekarang kan game ya, HP, pegang HP terus. Nah, itu. Akhirnya terus gimana? Dipanggil mama enggak dengar, diem aja. Karena sudah asik main terus ya atau main game. Waktunya ibadah enggak ibadah, males jadi capek, terus enggak mau tidur, kurang istirahat. Nah, tanpa sadar anak-anak kesibukan, ini kan kesibukan main ya, anak-anak kesibukan, kesukaan dunia, anak-anak main terus akhirnya jadi tidak mau beribadah. Itu mendatangkan gelombang. Coba anak-anak main terus dipanggil mama tidak mau, tidak dengarkan. Akhirnya mamanya mungkin manggil pertama cuman panggil masih nadanya pelan. Nanti dipanggil lagi nadanya sudah tinggi. Sampai terakhir dipanggil, nah, sampai gitu ya. Akhirnya menimbulkan apa di rumah? Suasana yang tidak enak, pertengkaran, marah. Nah, itu angin gelombang yang bisa terjadi. Karena apa tadi mulainya? Karena kesibukan tadi, keasikan, kesukaan dunia, ya kan?
keasikan bermain. Nah akhirnya juga kemana-mana. Mungkin anak-anak yang sibuk belajar. Nah dengarkan, bukan berarti anak-anak tidak boleh belajar, tidak boleh sibuk. Boleh, tapi perhatikan jangan sampai akhirnya anak-anak terlalu sibuk, ya kan, sibuk belajar. Terus kesulitan makin banyak anak-anak belajar. Akhirnya jadi apa? Jadi malas, nggak mau beribadah. Nah hati-hati, kesibukan itu mendatangkan angin gelombang, jadi tidak setia. Nah dengarkan anak-anak ya, tadi angin gelombang apa yang pertama? Dosa-dosa ya, dosa-dosa. Yang kedua apa tadi? Masalah-masalah, halangan, kesulitan, kesibukan, kesukaan dunia. Semua ini memang dilancarkan sama setan. Jadi pasti selalu ada, dengarkan. Karena kita perahu kehidupan kita melewati lautan lah, pasti ada menghadapi angin dan gelombang. Pasti selalu ada. Ya toh. Nah tujuan setan kalau ada angin dan gelombang lah tadi seperti perahu di tengah lautan. Tujuannya apa kalau setan ini meniupkan angin dan gelombang ini? Supaya perahunya tenggelam. Nah supaya perahu kehidupan kita tenggelam dalam dosa-dosa, tenggelam dengan kesibukan, kesukaan dunia, lupa tidak beribadah. Nah menghadapi lautan dunia yang luas ini, perahu kehidupan kita itu memang perahu kecil. Namanya perahu kecil menghadapi lautan dunia yang luas, tidak berdaya, tidak punya kemampuan apa-apa. Terus, apa yang harus kita lakukan? Yuk, yang pertama kita baca di Markus 4 ayat 36. Markus 4 ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ini yang pertama, perhatikan kalimatnya. Membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Nah, ini jawaban yang pertama. Angin dan gelombang pasti selalu ada. Tapi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, harus membawa Yesus dalam perahu kehidupan kita. Yesus harus selalu ada. Bagaimana tandanya kalau Yesus itu ada dalam perahu kehidupan kita? Tandanya setia. Nah, anak-anak, setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Ya, selama kita setia berkobar-kobar, maka Yesus itu selalu ada dalam perahu kehidupan kita. Selalu siap. Jadi kalau Yesus itu selalu ada dalam perahu kehidupan kita, dia selalu siap menolong, siap beserta dengan kehidupan kita. Apa yang kita hadapi? Yesus ini siap. Kalau Yesus ada dalam perahu kehidupan kita. Jadi dengarkan, yang menentukan perahu kehidupan kita bisa sampai di pelabuhan, sampai di kerajaan surga, bukan besar kecilnya perahu kehidupan kita. Anak-anak mungkin masih kecil bilang, loh aku masih kecil. Bukan kecil, bukan tua, bukan besar. Bukan hebat atau tidaknya. Bukan pandai atau bodoh, bukan. Tapi yang menentukan perahu kehidupan kita bisa sampai di pelabuhan adalah ada atau tidak Yesus dalam perahu kehidupan kita. Nah itu ya yang pertama. Jadi kalau mau menghadapi angin gelombang pasti selalu ada. Dosa-dosa, kesulitan segala macam itu pasti ada. Tapi kalau Yesus ada dalam perahu kehidupan kita, apa tadi? Setia. Kalau kita setia terus, Yesus itu ada dalam perahu kehidupan kita. Nah, sekarang yang kedua, apalagi? Markus 4 ayat 38 sampai 40. Markus 4 ayat 38 sampai 40. Tante bacakan. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yo, ditambah dulu ayat di Yesaya 41 ayat 10. Kita baca dulu. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut,
sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, Tante gabung ya, jadi yang di Markus sama Yesaya ini. Berarti yang kedua, menghadapi angin dan gelombang itu, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, jangan takut. Nah, kalau jangan takut itu tadi ada satu kalimat dikatakan harus percaya. Jadi jangan takut tapi percaya kepada Tuhan. Nah, tandanya kalau kita percaya sama Tuhan itu apa? Tandanya taat dengar-dengaran. Nah, itu ya, kalau taat dengar-dengaran, mulai taat di rumah sama papa mama, disuruh tidur, waktunya tidur ya tidur, waktunya belajar, ya taat juga di sekolah, ya taat juga di sekolah minggu. Nah, itu ya, coba anak-anak perhatikan. Tadi kalau anak-anak tidak taat, itu sama dengan anak-anak mendatangkan angin gelombang. Ya, tadi anak-anak sudah mendengar kalau angin gelombang itu bikin kacau, bikin takut, tidak enak. Coba Tante kasih contoh. Kalau anak-anak tidak taat di rumah, ya, disuruh makan mau tidur, disuruh mandi mau belajar, disuruh tidur kepingin makan. Lah coba gimana? Di sekolah disuruh duduk malah lari-lari, disuruh berdiri malah duduk, disuruh mengerjakan tugas malah tidur-tiduran. Di sekolah minggu disuruh menyanyi malah diem gak mau nyanyi. Waktunya firman Tuhan harusnya duduk manis mendengarkan malah ngobrol. Nah coba dengar, angin gelombangnya di mana? Kalau ada suasana, kalau ada tidak taat menimbulkan apa? Jadi kacau, jadi rame, jadi tidak enak suasananya. Itu ya anak-anak ya. Nah angin gelombang ini pasti selalu ada. Tapi cara kita untuk melawan angin dan gelombang itu yang pertama tadi apa? Yesus harus selalu ada dalam perahu kehidupan kita. Harus apa? Setia. Yang kedua, jangan takut. Yang kedua tadi harus jangan takut, percaya. Berarti apa? Taat. Nah, taat dan setia. Ayo anak-anak. Kalau kita jadi anak-anak yang taat dan setia, maka Yesus selalu ada di perahu kehidupan kita yang kecil. Yesus selalu beserta, siap menolong. Ada hasilnya. Apa hasilnya? Di Markus 4 ayat 39. Tante ulangi, baca ya, Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, I-nya besar ya, ini menunjuk Tuhan Yesus. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah itu, coba lihat gambarnya. Jadi yang membuat tenang siapa? Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Tuhan yang membuat tenang. Sehingga menjadi apa? Teduh semua loh. Kalau teduh perahunya bisa jalan lagi. Nah kalau sudah teduh perahunya bisa jalan lagi terus sampai bisa nyampe di pelabuhan. Nah itu hasilnya. Kalau kita taat dan setia, hasilnya Tuhan menjadikan semuanya teduh, enak dan ringan. Apa artinya? Tuhan yang menolong. Tadi betul ya, Tuhan yang bilang diam, tenang. Tuhan yang bilang, berarti Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyelesaikan semua masalah. Nah, apa masalahnya? Mungkin anak-anak, mungkin kesulitannya di sekolah, menghadapi pelajaran, susah tante untuk menghafal, susah untuk belajar. Apa? Taat dan setia. Ayo kembali taat dan setia. Mungkin yang sudah malas-malesan ibadah, kembali setia. Yang mulai tidak taat, kembali taat. Ayo taat dan setia. Pasti Tuhan yang akan menolong dan menyertai. Nah, apalagi artinya kalau semua teduh? Tadi kalau semua teduh, perahunya cepat atau lambat, ya pelan-pelan mungkin ya. Pasti sampai ke pelabuhan. Berarti apa? Ada masa depan. Nah, anak-anak kepingin apa? Nanti kalau besar kepingin jadi apa? Nah, semua bisa terjadi. Kalau apa? Anak-anak taat dan setia. Sampai nanti terakhir kalau sudah teduh kita sampai di apa? Pelabuhan terakhir apa? Kerajaan
surga. Nah, begitu ya anak-anak, dosa-dosa, dengarkan, dosa-dosa, kesulitan, halangan, kesibukan, kesukaan dunia, itu semakin nyata, memang semakin meningkat. Nah, tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu, kita memang menghadapi itu. Angin dan gelombang itu kita tidak bisa hilangkan. Selalu ada selama kita melewati lautan dunia. Tapi ingat firman Tuhan sore ini, selama anak-anak taat dan setia, maka Tuhan Yesus itu selalu ada dalam perahu kehidupan kita. Tuhan Yesus yang akan menenangkan semua, meneduhkan semua, sampai kita bisa sampai masuk ke dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, biar Roh Kudus yang memberi pengertian buat anak-anak semua. Mari semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah sekolah minggu sore hari ini. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, Tante akan berdoa buat anak-anak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini. Tuhan tahu keadaan kami semua yang masih kecil, yang tidak berdaya, menghadapi dosa-dosa, menghadapi kesulitan, halangan, kesibukan, godaan, kesukaan dunia. Tuhan kuatkan iman kami menjadi anak-anak yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan, Tuhan tanamkan firman-Mu di dalam hati kami semua. Sepanjang minggu ini Tuhan sertai kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sudah mulai tidak setia, tidak taat, Tuhan tolong kembalikan kami menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang setia dalam beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kedua orang tua kami, berkati kami semua. Kembalikan dalam ibadah sekolah minggu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, sampai minggu depan. Tuhan memberkati.